Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rezi Alzu. Video kali ini aku bakal bahas tentang males. Siapa nih yang suka males? Mana? Oh, ini mungkin video-video yang mungkin sangat dirindukan oleh orang-orang yang sering males di dalam hidupnya. Atau bahasa populernya suka mager. Sesuatu hal yang menjadi penyakit kekinian. Mungkin penyakit ini baru ada di era-era sekarang ya. Kalau era-era dulu kayaknya males, tapi kalau sekarang diganti aja mager. Ya, mager ini kan semakin meningkat. Karena kenapa? Orang suka rebahan, main HP, tiduran ya, nonton TikTok atau main media sosial lainnya atau dan sebagainya ya, main game juga ya. Jadi meningkatkan orang untuk semakin lama-lama bermalasan dan malas juga untuk melakukan aktivitas fisik ya, sukanya rebahan aja, santai ya. Sebenarnya nggak ada salahnya pada saat kita bermalas-malasan. Ya iyalah, masa mau semangat terus, mau tidur harus semangat. Kapan tidurnya kalau nggak ada malesnya ya? Tapi kalau misalnya kita terus-terusan dalam kemalasan, iya mau dibawa kemana kehidupan kita? Masa kita mau males terus? Hidup kan tetap berjalan. Masa kita nggak menggunakan waktu kita dengan produktif, dengan baik? Apalagi kita masih anak muda nih yang punya waktu emas, dan sekarang tibalah saatnya untuk kita mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita akan jadi the best, terbaik dalam hidup ini. Ya, memang rasa malas itu adalah normal dan setiap manusia juga pasti punya rasa malas. Tapi yang nggak baik di atas normal dan di atas rata-rata. Jadi teman-teman semua, untuk teman-teman yang suka males, ada 3 tips dari aku supaya malesnya bisa hilang atau berkurang. Yang pertama, list pencapaian hari ini dan bagaimana progresnya. Nah, jadi ini merupakan satu hal yang bagus banget ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pencapaian kita hari ini, apa yang udah kita raih, apa yang udah kita gapai, dan kita lihat, oh kayaknya nih aku masih kurang nih dari ekspektasi aku, dari keinginan aku. Jadi aku harus bisa meningkatkannya lagi. Jadi kalau aku biasanya suka nulis di buku apa yang udah aku raih, apa masih kurang atau enggak, kayak gitu loh. Dan teman-teman semua bisa mencatat ya di dalam buku, di list aja, di list apa yang harus kita capai. Nanti itu bisa jadi bahan evaluasi. Nih contohnya, oh aku nih umur segini kok masih belum mencapai apa-apa, kok nggak ada yang aku punya dan gak ada yang aku raih. Nah itu mungkin kebanyakan rasa malas atau tidak efisiensi dalam menggunakan waktunya. Yang kedua, langkah kecil apa yang mendukung kita untuk mendekatkan kita dengan impian. Nah makanya memang kita harus punya goals dulu. Setelah itu kita akan membuat kayak dipretelin kayak gitu ya, langkah kecil apa, step kecil apa yang harus kita lakukan agar ini mendekatkan dengan impian kita. So teman-teman semua, langkah yang besar, goals yang besar itu bermula dari langkah kecil dulu. Jadi setiap hari kita harus melakukan dan mendekatkan diri dengan apa goals kita, apa impian kita. Karena ketika kita punya impian, kita akan semangat untuk meraihnya. Dan bagaimana cara memulainya? Dimulai dengan langkah kecil apa yang membuat kita dekat dengan impian. Dan ketika kita punya impian, punya langkah kecil juga untuk memulainya, maka ini akan membuat dan meminimalisir rasa malas yang ada. Pergi jauh rasa malas, aku akan mencapai impianku. Ingin jadi apa? Ultraman. Itu cita-cita kecil siapa ya? Yang ketiga, dan ini menurut aku hal yang sangat-sangat penting banget, supporting system dari orang-orang sekitar. Jadi teman-teman semua, ketika kita males, ini kan biasanya males ini juga terpengaruh juga dari faktor teman juga ya, atau social life orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi pastiin teman-teman yang ada di lingkaran teman-teman semua itu adalah orang-orang yang positif, orang-orang yang mensupport impian kalian, orang-orang yang support untuk self development, untuk pertumbuhan diri kamu. Jadi bukan orang-orang yang toksik atau justru menjatuhkan diri kamu yang membuat kamu tidak bertumbuh. Mungkin ada teman-teman juga yang nyaman ya untuk temenan, itu it's okay. Mungkin pada saat kita lagi santai kayak gitu. Tetapi pastiin teman-teman juga punya teman akrab yang dia mensupport untuk pertumbuhan diri kita. Jadi jangan sampai kita di hari ini sama dengan kita di hari kemarin. Kalau bisa harus lebih, terus berkembang terus dan bisa lebih hebat. Samping itu juga teman-teman bagus juga kalau saya teman-teman punya roles model positif yang itu bisa menjadi contoh, yang itu kita bisa menjadikan mereka sebagai bahan untuk mencontoh dia. Oh ini bagaimana sih dia bisa seperti itu. Nah kita ikuti langkah-langkahnya, step-stepnya, apa yang harus dia lakukan. Jadi ketika teman-teman punya orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang mempunyai spirit, kalau perlu temuin, datangin di rumahnya, silaturahim, agar emosi positifnya itu bisa menular di dalam diri kita. Walaupun sukses itu tidak bisa menular, tetapi semangat untuk sukses itu bisa menular.
Nah, jadi rules modelnya ada tokoh-tokoh orang-orang yang menginspiring, tokoh-tokoh yang menginspirasi. Jadi banyaklah teman-teman semua bergaul atau bersosialisasi, bersilaturahim dengan orang-orang positif, orang-orang yang mensupport impian kamu dan rules model kamu siapa. Ini contoh nih, artis siapa atau influencer siapa yang kalau bisa dia punya pengaruh positif kepada diri teman-teman agar teman-teman terus berkembang. Dari 3 tips itu teman-teman semua, menurut aku ini pas banget untuk menghilangkan rasa malas. Nggak usah banyak-banyak deh, 3 itu aja. Insya Allah teman-teman akan terhilang dari rasa malasnya. Oke? Dan kalau 3 itu udah dijalanin, silahkan boleh komen juga di kolom di bawah ini bagaimana reaksinya. Kayaknya kalau 3 itu dijalanin, kayaknya malasnya bener-bener hilang dan menjauh ya. Oke guys, itu aja dari aku. Thank you banget udah menonton video ini. Semoga kita terus semangat untuk meraih impian kita, untuk meraih mimpi-mimpi kita, sehingga kita juga dihilangkan dari rasa malas yang ada di dalam diri kita. Lari penyakit malas. Oke, itu aja dari aku, Rezi Azul. Terima kasih. Assalamualaikum.